Sebelumnya, pertanyaan pertama dari kami yaitu, mungkin dokter bisa menceritakan bagaimana perjalanan hidup dari dokter Panda sendiri dan apa yang memberikan dokter pengaruh luar biasa sehingga sampai saat ini bisa menjadi seseorang yang seperti sosok yang sekarang ini, Dok. Mungkin dari prinsip-prinsip yang ditanamkan ataupun orang-orang yang menjadi role model dari dokter Panda sendiri. Waduh, berat gini pertanyaannya. Bentar, saya mikir dulu ya. Ngomong-ngomong, istri saya boleh join ya di link ya? Tadi dikasih linknya. Baik, Dok. Kalau boleh, dia mau ngintip. Oke. Okay. Ini berat banget pertanyaannya. Oke, jadi memang sejak kuliah ya. Sorry. Duh, sendiri. Role model, kalau saya bicara role model, tentu role model yang paling dekat dengan saya adalah ayah saya ya, gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya di jejak organisasi, menurut saya sih pengalaman organisasi saya itu untuk ukuran anak FK agak unik ya. Artinya cukup banyak, cukup intens, dan mungkin cukup menyita proporsi waktu dan tenaga ya ketika mahasiswa. Tapi kembali semua itu waktu dulu saya jalani memang prinsipnya adalah dari ayah saya selalu menyampaikan ya gimana caranya kita selalu kasih lebih ke lingkungan sekitar kita gitu. Itu aja titik berangkatnya tuh. Gimana caranya kita selalu being extraordinary gitu. In terms of what can we give untuk society ya, untuk surroundings kita gitu. Itu sebetulnya prinsip yang paling dasar yang menjadi alasan utama kenapa dulu mesti aktif ya gitu. Tapi kemudian dalam perjalanannya tentu saya menemukan banyak hal yang dipelajari ya dan didapatkan benefitnya dengan menjalani itu. Tapi kalau ditanya filosofi dasarnya adalah bagaimana kita ngasih lebih buat lingkungan kita atau society kita ya. Dan ternyata kalau dari pengalaman saya dari situ ternyata kita dapat cukup banyak hal positif ya. Yang kita nggak nyangka ternyata bakal berdampak besar buat hidup kita di tahun-tahun setelahnya gitu. Mungkin nanti kita akan lebih elaborasi, tapi kira-kira gitulah filosofi dasar atau motivasi paling mendasar ya. Gitu. Dok, berarti role model dokter ini dari sosok yang cukup dekat yaitu ayah dari dokter sendiri ya, Dok? Iya, kalau role model tentu banyak ya, tapi untuk kalau bicara yang paling berdampak atau paling berpengaruh memberikan motivasi ketika dulu awal tentu ayah. Dan dalam perjalanannya karena ketemu banyak orang, ketemu banyak kesempatan, jadi role model pun terus bertambah dan makin variatif sesuai dengan bidang yang kita kerjakan ya. Gitu. Mungkin saya masuk ke pertanyaan yang kedua, Dok, dan masih sedikit berhubungan dengan pertanyaan yang tadi. Dokter Founder sendiri bagaimana akhirnya memilih untuk berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Dok? Wah, bagus nih pertanyaannya. Jadi saya nggak mau jadi dokter sebetulnya. None of my family adalah doctors. Keluarga besar, bukan hanya keluarga inti ya. Ayah saya adalah seorang PNS yang bekerja di institusi hukum. Kemudian saudara-saudara juga banyaknya ya PNS-PNS yang kebetulan tidak ada yang jadi dokter. Tapi kebetulan dulu ibu saya itu, saya pernah tinggal di Pontianak. Jadi dulu dokter Obdin saya itu ganteng banget katanya. Kata ibu saya tuh. Nah, somehow dia pengen anaknya jadi dokter yang kayak gitu. Mungkin dia impress banget ya dulu ya. Kayak, dulu nih dokter ganteng, baik,
seneng banget jadi pasiennya gitu. Sepertinya itu menjadi jadi bawah sadar dia kayak punya mimpi aja nih anak gua pengen lah punya anak kayak gini someday. Saya putus-putus nggak ya? Enggak ya? Oh, kira-kira gitu. Nah itu yang agak putus-putus ya? Tadi sempat dok, Sorry, tapi bentar ya. Coba saya ganti. Saluran dulu. Cek. Cek kedengeran? ya sudah terdengar dok. Oke. Itu awalnya. Tapi kemudian di singkat cerita di perjalanan ternyata saya nggak terlalu tertarik ya jadi dokter ya. Awalnya saya pengen masuk fakultas hukum juga sama seperti ayah, terus lihat ibu juga dan kakak, mungkin faktor lingkungan keluarga ya. Meskipun saya waktu di SMA juga IPA dan ikut olimpiade biologi juga, ya bisa dibilang cukup berprestasi lah di bidang biologi. Tapi ternyata nggak terlalu tertarik sama bidang itu ya. Tapi singkat cerita, ya saya sekilas berpikir ya udahlah nggak apa-apa coba dulu aja. Ternyata masuk gitu. Jadi sebetulnya nggak ada mimpi besar yang khusus dan spesifik untuk jadi dokter atau masuk FK gitu belum ada tuh. Bahkan sampai tahun kedua, bahkan saat saya udah jadi sekjen di BEM dulu, itu saya masih coba simak UI, mau masuk hukum UI gitu. Tapi karena memang tesnya nggak minta izin ibu ya, jadi pengennya surprise gitu. Begitu tes nggak bilang-bilang, masuk, surprise masuk gitu. Taunya mungkin karena nggak minta izin jadi nggak diridoin ya. Taunya nggak masuk dua-duanya. Ya udahlah setelah itu lebih ke I got no other options aja gitu. Sampai koas pun sebetulnya tidak terlalu motivated ya untuk menjadi seorang dokter. I mean it's fine being a doctor tapi nggak sepengen itu juga gitu. Sampai koas sekalipun ya. Dan rasa-rasa itu baru muncul ketika sudah mulai pegang pasien saat internship gitu ya. Mulai merasakan bagaimana peran kita sangat penting dan menarik lah pekerjaan dokter itu. Jadi itu muncul belakangan. Jadi saya bisa bilang sampai selesai pendidikan dokter itu, I just let it flow aja. Kayak oke, gue udah di sini, gue selesain, and nothing specific, yang penting selesai and we will see gitu what's gonna happen gitu. Tapi turns out banyak kejadian-kejadian yang mungkin nanti kita jelaskan di belakang yang akhirnya mendorong bahwa this is kayaknya memang jalan hidup gua ya gitu. Dan makin kesini justru makin dapat banyak challenge yang wah memang ini harus gua selesai nih, sekolah spesialis dan lain sebagainya, kira-kira gitulah. Jadi kalau ditanya apa motivasinya, nothing specific, cuman ikuti kata orang tua, menjalani, selesai, dan ternyata menemukan keseruannya itu justru setelah lulus dokter dan jadi dokter internship ya, gitu. Baik, berarti mungkin walaupun dokter sendiri bilang tadi saat berkuliah belum menemukan banyak motivasi untuk nantinya berkarir jadi seorang dokter, tapi dalam pengalaman organisasi dokter cukup banyak ya dok. Kemudian exactly, betul. Bisa memberi satu atau dua kalimat untuk closing statement-nya dok? Ya, saya kira sebuah blessing ya. Saya harus bilang saat ini mungkin sejawat-sejawat atau senior mengenalinya adalah seorang Pondra yang bisa punya rumah sakit dan jadi komisaris di umur 28. Saya harus akui itu bisa dilakukan bukan karena kehebatan pribadi, tapi karena maybe 70% network yang baik. Network yang baik mempertemukan kita dengan orang yang tepat untuk mengerjakan mimpi-mimpi kita. Kalau kita tidak mengerjakan mimpi kita, maka we will let other people, ya kan, membuat kita bekerja untuk mimpi mereka. So,
please surround yourself with great networking ya, karena kita nggak akan pernah tahu networking itu akan membuat atau menghasilkan apa di masa depan ya. Dan menjadi anak FK, challenge terpenting mungkin adalah gimana kita bikin network yang luas dan konstruktif, karena kita akan sangat terjebak dengan aktivitas-aktivitas yang relatif terkonsentrasi di fakultas dan akademik. So this is your challenge, guys. Ini adalah momen belajar menjadi seorang dokter itu sangat penting untuk intens dan fokus, tapi di saat yang sama ini adalah golden age kalian untuk menemukan opportunity. Will lead you to something big, so don't miss it, please. Dan saya mau note lagi bahwa you have to count on yourself. Kalian harus bergantung pada diri kalian sendiri. Please serve yourself. Pastikan teman-teman dapat network dan pengalaman yang cukup dan baik. Yang kedua atau yang terakhir adalah teman-teman, saya bukan ingin wisdom para senior, para guru-guru kita adalah hal yang sangat penting dan tidak tergantikan. Tapi menghadapi era baru akan banyak ide, opportunity, dan kesempatan yang mungkin belum sempat dipelajari dan diketahui oleh guru-guru kita di kampus. So, kita harus think beyond classes. Ya, karena your future itu tidak semua dipaparkan di ruang kelas. Ruang kelas kita sekarang adalah dunia. Jadi please think beyond classes. Find your own opportunities, find your own dreams, find your own knowledge, karena unlimited information itu benar adanya. Jadi please be brave to think, to explore beyond classes, karena itulah yang perlu kita lakukan sama-sama sebagai generasi-generasi dokter selanjutnya. Selain yang baik, tapi yang juga bisa memenuhi tantangan zaman 20-30 tahun ke depan. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih dok atas closing statement-nya yang juga sangat-sangat insightful. Dokter, mungkin sebelum kita menyelesaikan wawancara hari ini, dari Zian atau Kang Atala atau Teh Kayla ingin menyampaikan sesuatu? Baik Kak. Oh iya, Teh Kayla dipersilakan Teh. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kang Pondra. Sejujurnya aku sebelumnya udah pernah wawancara Kang Pondra juga di acara seksi hubungan alumni, bincang inspirasi alumni, dan ternyata sekarang berkesempatan lagi untuk bisa mendengarkan insight-insight dari Kang Pondra, dan lagi-lagi aku merasa terinspirasi nih, jadi semakin termotivasi untuk mempekerjakan mimpi aku sendiri. Jadi sebenarnya dari aku sangat berterima kasih banyak buat Kang Pondra udah memberikan banyak insight. Dan terima kasih. Terima kasih juga Teh Kayla. Sama-sama, Kayla. Baik, ya Zian. Mungkin dari saya ingin berterima kasih juga nih ke Dr. Pondra karena sudah menyempatkan waktunya. Mungkin waktu sibuknya Dr. Pondra. Terus jujur saya kagum dengan paparan-paparan dari Dr. Pondra dan bisa menjadikan Dr. Pondra menjadi role model saya nih untuk di jenjang selanjutnya, karena pokoknya Dr. Pondra keren deh. Mungkin nanti kita semua bisa ada kesempatan lagi nih untuk bertemu Dr. Pondra. Mungkin sekarang lagi pandemik juga kan, kuliah masih online gitu kan, masih berjauh-jauhan. Mungkin nanti suatu saat nanti kita bisa main lagi bertemu Dr. Pondra. Amin, amin. Kalau udah pada ngumpul di kampus, mau main ke Edelweiss, kabarin lah. I consider you guys as my mentee now, so you can call me at any time and we can schedule our visit ke Edelweiss. Ya? Ya, siap dok. Ya. Siap dok, terima kasih.